Semoga lagu-lagu tadi ya sungguh-sungguh mewakili hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan malam ini. Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup ini itu pasti seizin Tuhan. Memang saudara, kalau saya bilang seizin Tuhan, jangan selalu berpikir itu kehendak Tuhan. Seizin Tuhan. Misalnya itu kesalahan. Kan Tuhan boleh cegah orang supaya tidak salah. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Kenapa? Supaya kau belajar sesuatu. Atau kalau kamu tidak belajar, dari pengalamanmu orang lain belajar. Hati-hati saudara ya. Nah, kalau orang yang mau belajar nanti orang lain yang belajar. Dari kejatuhan kita, dari kesalahan kita orang lain belajar. Saya tahu dari mana? Loh. Yang selalu diingatkan kepada saudara, Yesus yang bilang, ingat istri Lot. Istri Lot tidak dikehendaki Tuhan, tapi diizinkan Tuhan. Tuhan sudah tidak cegah. Angko malawang tuh, biar jangan nama lawang. Ang mulia menjadi apa? DP babale langsung keras. Coba. Istri Lot tidak lagi itu yang pikir saudara, oh dia alat Tuhan. Oh tergantung, alat untuk apa? Alat untuk apa? Kalau kamu tidak mau belajar dari kejatuhan itu, dari kesalahan itu, berarti kamu cuma jadi alat untuk orang lain. Kamu sendiri tidak belajar dari situ. Toh? Istri Lot ya mati masuk neraka pasti. Mau bilang apa? Masuk neraka no. Tidak ada kesempatan untuk bertobat untuk istri Lot. Ya. Kenapa dia? Apa? Dia mengabaikan perintah Tuhan. Cuma begitu, itu tuh cuma begitu. Tuh, keras enggak? Keras atau nyanda? Oh itu tuh. Soalnya tak balik. Coba. Jadi, kalau saya bilang seizin Tuhan, tidak itu tidak selalu berarti itu berarti berkenan kepada Tuhan. Kalau berkenan artinya kamu sedang melakukan hal yang tepat seperti kerinduannya, seperti firman-Nya. Tapi kalau cuma seizin Tuhan, Herodes memerintah, seizin Tuhan. Dia bukan pemerintah yang berkenan kepada Tuhan. Tidak semua pemerintah itu berkenan kepada Tuhan. Diizinkan dia jadi pemerintah. Herodes kan pemerintah, bebas saudara. Pilatus pemerintah. Tapi orang apa? Tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka cuma melakukan itu, mereka menggenapi nubuatan itu. Yudas Iskariot. Coba, menurut saudara dia masuk surga atau masuk neraka? Pasti masuk neraka. Nggak usah ragu-ragu untuk itu. Tapi mereka apa? Jadi penggenap nubuatan. Yang sampai salah saudara tuh. Bayangkan sekarang kan saya kok jadi ingat. Ada kan perdebatan yang kayaknya masih viral ya. Sesuanya ndak ikuti sih ya. Jadi perdebatan, Yesus itu disalib itu rencana setan atau rencana Tuhan? Rencana setan. So tahu-tahu bilang akang ini dari kitab Kejadian. Waktu Hawa dan Adam dan Hawa jatuh, itu yang Yesus mau lakukan itu sudah ditulis. Memang kita akan diselamatkan dengan penyalipannya. Itu. Bukan Bapa yang menyalibkan Yesus. Bukan. Setan menyalibkannya. Dia pakai tuh alat-alat itu. Tapi bukan berarti Bapa tidak tahu. Bukan berarti Yesus tidak tahu. Bayangkan saudara. Sejak dari penciptaan, Tuhan so tahu mau jadi apa ini bumi. Sedangkan bumi mau hancur dia so tahu, apalagi itu orang-orang di dalam. Itu. Siapa yang mau terima Tuhan, siapa yang tidak mau terima, Tuhan so lama tahu.
So itu saudara, saya dan saudara sampai sekarang masih ada di gereja, masih ada di ibadah. Hah? Harusnya bersyukur. Tuh, tanpa orang sadari, tuh, Tuhan mengatur perjalanan hidup kita sampai sekarang orang masih terpelihara. Harusnya bersyukur. Ini kemurahan Tuhan berarti. Siapa tuh yang so jatung, nyandak bangkit-bangkit. Tuh, tasono terus dia. Hah? Nanti dia buka mata so di neraka. Tasono dalam dosa. Tuhan sudah tidak ajak saya bangun. Kenapa? Karena di gereja disuruh bangun, tidak mau bangun. Mau suka tasono terus. Nanti saudara lihat. Orang yang tasono terus, lama-lama dia tidak masuk gereja. Kenapa? Dia pasti masuk gereja. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Loh, sedangkan yang ada bahagia begini belum tentu mengerti. Tuh. Lebesoi yang badengar terus tutup mata. Jadi kalau dia nyandak datang, nyandak hargai hadirat Tuhan, ya udah Jo. Memang pasti bisa tidak hargai hadirat Tuhan. Saya bilang, sedangkan yang ada dapalia ada badengar, bisa nyandak hargai Tuhan. Apalagi memang tahu-tahu nyandak badengar dia. Oh. Jangan pernah abaikan kalau itu kemurahan Tuhan, saudara. Hidup ini kemurahan Tuhan. Orang selamat kemurahan Tuhan. Toh? Sampai sekarang orang masih ada di gereja, masih ada di rumah Tuhan. Toh? Ini tahu ini udah datang dengan rindu atau udah datang cuma karena ini kok hari ibadah. Toh? Tuh lain ini mau datang kan? Semoga saudara tuh. Harusnya kan begini. Saya bilang ke saudara, waktu benda itu cuma sedikit orang boleh beli. Siapa dia? Cuma sedikit orang boleh beli. Dia mahal. Dia itu berharga. Oh, ibadah cuma sedikit orang suka. Loh, siapa? Ini barang mahal. Tuh. Jadi saya dan saudara kaya. Orang boleh beli itu mahal. Nyandak dadoi kita ses. Nah itu, jangan ukur kaya dan miskin dari berapa banyak uangmu. Kamu salah besar. Ya. Orang yang cuma punya uang, tidak punya Tuhan, dia termiskin di dunia. Nah, gitu, itu Alkitab. Kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu punya Tuhan. Kamu lebih kaya dari orang kaya itu. Nah, gitu. Siapa bilang? Alkitab yang bilang. Tuhan Yesus yang bilang. Tapi orang Kristen yang tidak percaya. Katanya orang Kristen DP Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak bilang dia tidak percaya. Dia lebih percaya apa? Cap yang menyenangkan cap. Cap. Dia orang bilang begini. Kasihan anak. Lama-lama anak. Semua bangka. Bangka bengko-bongko. Tapi dulu sekarang lupa jongon ini. Cuma ikut-ikut ini pendeta tuh dia. Orang kasih yang hidup, kasih yang apa? Jangan kasih biar orang atur orang. Bukan orang yang atur, tahu? Tuhan yang mengatur kita. Sebelum kita berada di dalam Tuhan, orang ini hamba dosa. Begitu. Sebelum kita menjadi milik Yesus, orang semua, saudara. Bukan cuma saudara, orang semua termasuk ini berarti. Ya, orang ini apa? Orang hamba dosa. Dapat dengar gak tuh kalau hamba dosa? Bagus tulis begini. Supaya saudara langsung dapat apa? Dapat DP makna dari ayat, dari kata itu. Tuh, hamba itu budak. Orang semua dulu budak dosa. Sementara orang kalau lihat tuh orang yang masuk gereja, ibadah, semua orang tako baking. Orang begini. Kasihan. Apa? Dorang persulit tempat diri sendiri. Dorang persulit tempat diri sendiri. Lihat orangnya. Orang ini merdeka. Merdeka kata. Belum kataku. Belum. Waktu angko tak kage. Hasil dari dosa itu baru saudara begini. Pantas Tuhan bilang jangan.
Tuh, belum lihat kata kok DP akibat. Tuh, saya bilang ke saudara, tuh, selalu saudara kalau mau bilang tentang hamba dosa, kita aja DP contoh. Masih contoh orang lain semua tersinggung lagi. Ini Joses DP dosa, DP contoh. Entah berapa hari lalu saudara, pernah beberapa kali loh, saya tumpang-tumpang tangan di kepala, Tuhan memori-memori zaman dulu, oh Tuhan hamba mohon bersihkan memoriku. Oh, mari ya itulah manusia. Oh, tiba-tiba saudara, saya di dalam kamar ada sementara dengar khotbah, tiba-tiba kita begini, oh Tuhan, dulu kita begitu, oh Tuhan, aduh, untung kita. Tuhan selamatkan. Kalau enggak sekarang, aduh saya bilang ke saudara, bagus kalau masih hidup. Tuh, cuma ingat sudah, so mati, so di neraka. Untung Tuhan kasih berhenti saudara. Ini perjalanan buruk ini. Tuh, perjalanan yang saya pikir, oh ini menyenangkan. Daripada dulu kita di rumah, tuh, mami bilang nih boleh ini, nih boleh ini, nih boleh itu, semua nih boleh. Tuh, yang menyanyi diatur lagu, boleh menyanyi lagu itu. Saya bilang ke saudara, kita menyanyi di kamar mandi, mami semua tok itu pintu. Nyanda ada lagu lain kan? Jadi hele lagu, nih boleh ini, nih boleh itu. Bayangkan saudara, sampai bayangkan ini kalau mau bilang bodok-bodok, bayangkan sampai Batamang kita nih boleh. Coba, ini bisa Batamang. Sudah silakan bingung toh. Tapi itu yang terjadi Pasas. Jadi memang waktu kita keluar dari rumah udah betul-betul kuda talapas. Kuda talapas kandang. Toh. Kita cuma pikir yang penting kita kan masih masuk gereja. Masuk gereja, doa pagi. Toh. Baca Alkitab apa le? Baca Alkitab bukan 2 ayat, 2 pasal per hari. 2 pasal harus. Dapat rasa berdosa kalau cuma 1 pasal. Karena itu kan sudah dari kecil begitu. 2 pasal per hari. Jadi sampai di Jakarta kita tetap 2 pasal. Toh, biar tani tahu apa itu tanda baca. Toh, yang penting seiko. Coba kok saudara, ini itu terjadi. Toh, dulu ini tiba-tiba ingat tuh. Ini kan contoh. Saudara, ya. Dulu saya pernah tinggal tapi saudara. Ya, orang 2 ini tahu kayaknya cuma beda 1 tahun. Dia lebih tua 1 tahun dari Ses. Orang 2 tuh cucu basudara atau cece basudara sih mengerti lagi. Kayaknya tuh. Iya cucu basudara tuh. Memang Ses nanti kenal pada dia waktu di Jakarta. Karena ada saudara-saudara yang saya kenal dari Manado. Kalau ini satu ini kita nanti kenal di Jakarta. Ya, kanal tong 2 nih tahu sama dengan ada lem. Dapat rasa rupa satu pikiran, satu keinginan. Toh, jadi langsung kita nyanda serak dengan yang lain. Langsung dia bilang pindah sini Joron. Oh iya, kok pindah. Di situ tahun 2 menyanyi terus. Dua-dua jago gitar sudah. Ya. Jadi tukang menyanyi, ya. Jadi tahun 2 aku ganti. Toh. Kalau dia seolah-olah bermain gitar, nah kita yang bergitar. Toh. Tahun 2 bekerja. Itu kalau sama nyanyi saudara suaranya juga bagus, ya. Dia dipakai dulu waktu Kambuna itu baru melaut. Dia penyanyinya. Itu saudara saya itu. Itu penyanyi di Kambuna. Jadi saudara, dia penyanyi di kafe begitu. Nah ini, jadi siapa nih mau tinggalin dia. Tahun 2 menyanyi terus. Orang pekerja menyanyi. Coba ya. Kalau Tuhan tidak lindungi saudara, tahu jadi apa? Kali lagi ya. Waktu kita tak pikir ke sana saudara Iko gugup ses. Oh Tuhan tolong. Bayangkan kemurahan Tuhan yang menjagaku. Ses kan dulu boro-boro sekolah Alkitabnya nggak ada kan? Belum sama sekali itu. Mau berpikir tentang Tuhan apa? Di situ nggak pernah orang menyanyi lagu rohani biar setengah kali. Nggak pernah saya bilang Aka. Nggak pernah ya.
Justru saudara di situ, kong tahu tuh lagu-lagu yang selama ini dulu begitu tahu dia kan karena penyanyi, jadi semua lagu dia tahu. Tuh, jadi sudah. Jadi semua lagu untuk dua menyanyi pokoknya. Tuh, dapat rasa senang sekali dari kan banyak DP penonton. Tuh. Keren. Oh, tuh orang lebih semangat menyanyi. Nggak dapat doi, cuma aja dapat tepuk tangan. Dan dapat rasa begitu, hidup merdeka. Padahal apa? Budak. Israel, no? Ini seberapa waktu ini? DP contoh sana terus, no? Israel diperbudak di Mesir. Waktu keluar, Tuhan kasih keluar dorang dari Mesir. Kong, kira-kira 3 hari. Baru 3 hari dorang berjalan. Kong dorang bagaimana? Dorang mengamu Pak Musa. Musa, ngana mau bikin mati bat orang di sini. Pertama kan baku dapat dulu dengan laut. Laut kong, napa orang Mesir so di belakang. Dusu-dusu pada dorang nintau belok di mana. Nyana ada tanpa belokan. Selain dorang mesti lewat itu laut itu. Kong mau bikin bagaimana? Ini laut ini. Bukan cuma satu depa. Sudah toh. Kok ini jutaan orang mau menyeberang. Dorang ya. Musa tong semua lempar ngana dem batu. Toh, ini ngana cuma dia bikin cilaka pat orang. Lebih baik apanya ada kubur di Mesir sampai ngana bawa orang di sini. Sudah lihat ini, Padahal orang tahu sekali yang kasih keluar pada orang itu Tuhan. Tuhan menggunakan Musa dan Harun. Tapi bukan Musa dan Harun yang kasih keluar pada orang. Orang dikeluarkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Lewat hamba-hambanya. Yang orang marah siapa? Bukan Tuhan dong marah. Dong marah tuh pendeta. Saya berkhotbah kepada saudara. Saudara marah pada Tuhan? Ya mungkin. Sekalipun sikapmu akhirnya ini membuktikan bahwa kau sedang marah kepada Tuhan. Tapi saudara mau marah bagaimana Pak Tuhan? Marah pases pasti. Dia yang khotbah. DP khotbah terlalu keras. Ini no akibat ikut pases. Lihat, orang taat-taat begini. Kau lihat nih kejadian. Kapan kau jadi begini? Kasih yang angko. Tidak selalu waktu persoalan datang Tuhan hindarkan. Tuhan kasih keluar tuh persoalan. Ada saatnya Tuhan izinkan dengan dia kasih biar orang lewati itu persoalan. Nanti dia bikin jalan. Tuh laut kan Tuhan yang kasih keluar. Atau gimana? Tuh laut Tuhan kasih keluar enggak? Nah, Tuhan buka jalan di laut itu. Jadi tidak selalu persoalanmu hilang. Ada saatnya Tuhan memberi jalan. Itu tuh persoalan. Dalam ketaatan. Ingat saudara, ya. Bukan selalu ini soalnya khotbah masa kini begitu. Kalau taat ngana sehingga dari persoalan. Ini tahu dah ambil ayat di mana. Justru karena taat mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru penuh dengan persoalan. Persoalan karena ketaatan. Bukan cuma persoalan yang kepada saudara sudah dibuktikan penganiayaan. Bukan juga persoalan kecil. Penganiayaan. Itu orang Korea Utara yang saya cerita kepada saudara hari sini sudah cerita. Pas saudara kan sudah cerita hari Minggu. Itu orang baru datang pada Tuhan, baru terima Yesus. Kok bisa langsung berhadapan dengan penganiayaan? Justru karena menjadi milik Yesus. Kong orang justru jadi milik Yesus yang tidak ada persoalan, supaya tidak ada persoalan. Ya ampun, aku salah baca. Yesus bilang apa? Burung ada sarang. Serigala ada lubang. Tapi anak manusia bantal tidak ada. Kasihan. Sampai suka selalu kalau ikut Tuhan semua persoalan selesai. Oke, ya. Selesai satu, besok ada lagi lain. Karena kalau nyandak kamu tertidur, tidak bertumbuh. Sementara Tuhan mencari orang yang akhirnya berbuah. Bahkan buahnya jangan main-main, buah yang lebat. Ya,
yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan asal soba buah, enggak ada. Kalau asal soba buah nanti kamu dipotong. Kamu mesti berbuah dan buahmu lebat. Ya lihat ya saudara. Ini semua dari ayatnya. Matius 8 ayat 20. Serigala ada liangnya. Burung ada sarangnya. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kan yang bilang Yesus. Nah kalau si Tuhan itu bilang dia sedangkan kepalanya tidak ada tampak, kok engkau mau ikut Tuhan mau cari apa? Kalau motivasimu mengiring Tuhan, motivasimu menjadi milik Yesus, salah? Kamu tidak bisa ikut Yesus, tidak bisa. Nah, jangan sampai salah sangka, saudara. Kali lagi, yang saya baca ke saudara selalu ini perkataan Yesus. Jadi kali lagi ya, khotbah-khotbah yang cuma membuat kamu akhirnya nyaman dalam kesalahan, harusnya kan pikir kembali. Benarkah itu gereja atau apa? Apakah itu khotbah yang benar? Atau apa yang kau dengar? Karena ini loh, ini yang Yesus bilang. Bayangkan toh, Matius 5, itu kan konsep bahagia menurut Yesus. Berbahagialah. Oh banyak sekali, berbahagialah. Kau baca, berbahagia di situ siapa? Coba, beberapa dari berbahagia, coba orang lihat dulu. Ya selama yang tidak baca, Matius 5. Coba, orang lihat dulu beberapa di sini. Ya sudah lihat tuh, ini tuh berbahagia. Yesus ini kasih yang membawa bahagia. Manjat orang baca. Apa? Coba ini. Pertama. 3. Berbahagialah orang yang miskin. Bayangkan. Lihat, tak kira berbahagia. Tak kira berbahagia apa? Miskin kok tidak bahagia. Itu Yesus yang bilang saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapannya. Kenapa? Mereka yang empunya kerajaan sorga. Kasihan. Siapa orang miskin? Berarti orang yang tidak berkenan pada Tuhan. Lihat dulu. Tuh, kalau orang yang miskin itu tidak sedang taat, ya sudah itu berarti kan memang dasarnya dia mau dengan Tuhan. Tapi kalau miskin ini dia sementara taat kepada Tuhan, kamu jangan bilang dia tidak bahagia. Jangan bilang dia tidak diberkati Tuhan, kamu salah besar. Karena Yesus yang bilang, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Nah terus, berbahagia yang kedua apa? 4. Coba. Ulang, kuat 3. Berbahagialah orang yang tidak salah, bukan bersuka cita toh, berduka cita. Jadi yang berduka adalah orang-orang yang berbahagia. Bagaimana? Jadi sesnya tidak pernah. Kalau dia dalam Tuhan, kalau dia sementara berduka kita bilang keluarga yang berbahagia. Bukan keluarga yang berduka. Yang bilang siapa? Yesus yang bilang. Yang berduka itu berbahagia bukan yang kaweng. Yang berbahagia yang berduka. Ini kan bakulah selamat berbahagia pas apa? Orang kaweng. Dia tahu apa Yesus selamat berbahagia yang mana? Ini ganti orang cara pikir bukan semua berdiri kecuali keluarga yang berbahagia, keluarga yang berduka. Kalau ses kan enggak. Kalau itu jemaat yang mati loh, semua berdiri termasuk keluarga yang berbahagia. Loh. Semua berdiri apalagi keluarga yang berbahagia. Dorang berbahagia. Siapa dorang? Yang berduka cita. Ini pendeta suka terlalu. Yang bilang Yesus. Yesus apa? Orang Tuhan tuh. Kasihan. Hafal baik-baik saudara. Ini konsep cara pikir Tuhan. Orang berubah. Berubah itu apa? Berubah itu berubah orang pikiran. Waktu orang pikiran berubah, saudara pasti tindakanmu berubah. Dapatnya di situ.
Kenapa dia tidak pernah berubah? Pikirannya tidak berubah. Waktu cara pikirmu berubah, loh, kesukaanmu berubah. Cara hidupmu berubah. Begitu. Kenapa dia belum berubah-berubah? Dia so baptis, mereka tidak pernah berubah. Ya kasihan. Kenapa? Dia tidak pernah bertobat. Kenapa dia tidak pernah bertobat? Dia tidak pernah berubah pikirannya. Harusnya kalau dia bertobat, berubah pikirannya. Kalau dia berubah pikirannya, ini baca tuh Alkitab. Tuh. Nah, sekali lagi saudara, ya. Ini yang ada rencana padahal ini mau khotbah 5 ini. Tuh, tidak apa-apa saudara tuh. Ini kan khotbahnya Yesus. Oh, ini kalimat-kalimat Yesus. Kalimat-kalimat bijaksana. Ini kalimat-kalimat hikmat. Kenapa? Diucapkan oleh sang hikmat. Ayat 5. Coba. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yesus bilang dia lemah lembut. Belajar daripadaku. Aku lemah lembut. Salah satu contoh Yesus lemah lembut bagaimana? Apa? Dia ambil cambuk, dia cambuk dorang di bait Allah karena dorang yang tidak betul. Itu salah satu Yesus contoh lemah lembut. Khotbah ini keras. Siapa yang sanggup dengar? Siapa yang berkhotbah? Yesus yang lemah lembut. Terhadap kebenaran. Tidak ada cara yang lain. Tegas kepada dosa. Harus. Tadi saudara, ya, Bapak Sadia, ya. Sementara Bapak Sadia mau datang, itu di YouTube saya pasang 1 Korintus. Tadi pasal 5, ya. Paulus bilang, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari gerejamu. Berarti dia suruh pecat. Sementara orang, Ses, lu jangan begitu Ses. Ses, ini gembala atau apa so? Gembala atau gembolo? Atau gembili? Atau apa nih Ses ini? Gembele. Paulus yang suruh. Gereja sarang, saya nyanda sanggup backing. Dia sanggup backing. Jangankan usir. Sedangkan bicara keras nih boleh. Kamu sudah tidak lemah lembut, kamu bukan gembala. Ya kan saudara? Cara orang menilai gembala atau bukan dari dia, ini dia gembala ya. Dia baca cerita. Shalom saudara-saudara. Shalom, mari kita tidur. Itu tuh pendeta lemah lembut. Pendeta yang mengguntur begini saudara Tasono. Bagaimana? Saudara, saya sudah lelah. Ya, sudah. Pendeta semua bobo. Pusing. Tuh, sekarang ayat 6. Coba lihat Jo, ya. Supaya saudara lihat. Ini Yesus ini coba ini. Apa? Coba. 3. Berbahagialah orang yang dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bukan lapar nasi yang berbahagia ke siang. Tuh, lapar dan haus akan kebenaran. Ya, kalau baru haus mau minum kopi ya, kamu belum dipuaskan, belum akan dipuaskan. Sampai kau sungguh-sungguh datang karena lapar dan haus akan kebenaran. Kamu yang akan dipuaskan. Orang yang datang cuma ya ini kan hari ibadah terus lelah mau datang ya hari ibadah aja tak datang. Ini yang model begini nih. Ini duduk dia di gereja dia pasti. Kenapa? Karena dia tidak lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, aduh saudara, justru duses, semua habis. Tuh, saya masih ingat sekali saudara tuh hari tuh berapa bulan lalu itu ya. Sementara bicara-bicara kok kita begini. Tuh pasti begini. Oh Tuhan, begini. Lagi 10:30, 11. Saya sudah bangun itu, ya. Kong yang bilang waktu itu dia umur
Siapa yang paling muka ya? Yang bilang 73. Dia ada duduk paling muka gitu. Dia begini. Hah? Semestinya 11. Ingat sekali karena duduk paling muka soalnya. Dia harus begini. Hah? Semestinya 11. Dengan kata lain, dia begini. Hah? Nyada dapat rasa. Kenapa kau semestinya 11? Kau dia umur berapa? 17. 73. Oh kasihan. Kenapa tuh 72 tahun ada batulis? Iya saudara. Saya benar-benar kagum sebenarnya. Lama-lama tuh lain adalah itu satu. Aduh semangat sekali dia 70 berapa dong. 70 berapa? Bukan tuh yang tinggi sekali yang soalnya nak datang. Pokoknya adalah tuh ibu tuh dia. 80 saudara. 80 dia berumur. Itu 80 tahun. Waduh saudara. Dia justru waktu itu dapat suruh berdoa tuh. Sesekenan dia di sambutan. Tuh, waktu semua makan, boleh ibu berdoa. Wow, kon dia berdoa saudara. Sebelum konteks dia berdoa, dia bicara dulu. Tuh tadi berarti kurang panjang. Dia masih ada tambah sebelum dia doa makan. Apa saudara dia bilang? Saya belum pernah dengar khotbah seperti ini. Ini yang kita ada cari, begitu. Kage 2-3 kali ikut. Kage lama-lama dia begini. Setelah lulat orang pulang. Ya bagaimana ini? Tuh pertama dia justru datang karena iya kalau seandainya kalau dia PHT tetap apa kan tidak akan terpengaruh. Justru dia pengaruh yang lain. Jadi soalnya datang dari kata lama sekali khotbah. Tapi bagaimana ini dia? Tuh hari dia suka sekali dari justru kenapa dia semua panggil tadi anak-anak begini. Hah? Kayak habis itu siapa dia? Ya dia sudah terpengaruh. Orang kata sampai lat di sini. Ya angko ibadah jam 12 siang Jodang. Saudara lihat ini tuh. Waktu saudara masih lapar dan haus akan kebenaran. Itu mau sampai jam berapa saudara tidak peduli. Tuh. Tapi orang yang sebenarnya suasana sementara pastiu. Itu setengah jam dia lelah mendengar. Jadi sebenarnya saudara bisa cek. Tuh. Keadaan imanmu. Keadaan rohanimu dari situ. Tuh. Saudara masih semangat mendengar kebenaran begitu. Ya, kalau saudara tidak semangat sebenarnya kamu sudah bukan orang yang berbahagia. Ini bahagia menurut Yesus. Hah? Jangan dia orang, aduh kenapa ya? Aduh orang sekarang isu bahagia sekali. Menurut siapa? Hah? Kalau Yesus yang bilang kamu berbahagia, baru itu bahagia yang benar. Hah? Kalau bahagia rupa sesuatu tadi, itu mah tidak bahagia, itu kamu diperbudak. Bahagia kata. Hah? Terus. Sedikit le. Masih ada berapa? Coba 7. Apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Gimana tuh murah hati? Tuh. Murah hati, dia cuma cari-cari barang murah. Begitu murah hati. Ya. Ada kalimat yang saya baca, dia bilang, saya tidak tahu ini saya mau pilih yang mana. Hemat pangkal kaya atau jajan pangkal apa? Jajan pangkal bahagia atau apa? Jadi kata tuh mana kata dia mau pilih. Dia sunin tahu hemat pangkal kaya atau jajan pangkal kaya. Sunin tahu ini kita mau apa tuh. Kalau cuma pipi gereja terus habis lihat orang pedoi. Murah hati. Ya. Saudara lihat ada orang yang apa kok yang kurang di sekitarmu. Siang Bayangkan kalau saudara baca Yesaya. Ya. Semua pisana lihat orang. Nanti pokoknya itu di kitab Yesaya. Ya. Di sana tulis apa itu puasa. Bagaimana terang kita akan bercahaya. Terang kan terang dunia. Yesus yang bilang. Dia terang dunia. Dan orang yang ada di dalam dia. Kita harus jadi terang dunia. Harus.
Terang kita akan bercahaya waktu apa? Waktu kita dapat memberi kepada orang yang lapar apa yang kita, orang sendiri perlu. Tapi mesti kasih orang kasih yang lapar. Pada saat kita melakukan itu, terang itu bercahaya. Itu tuh puasa yang Tuhan kehendaki. Jadi puasa bukan cuma tahan lapar. Puasa itu ketika saudara bisa mengasihi yang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu baru betul. Jadi itu saudara ya. Jadi siapa yang murah hati kamu beroleh kemurahan. Ini masalahnya kalau cuma bilang kemurahan orang lain lagi. Bayangkan kalau orang dapat kemurahan Tuhan. Beberapa kesaksian yang saya lihat. Saya sendiri dalam hati. Tuhan ini mau bilang. Tahu apa DP nama saudara. Oh Tuhan. Nih orang ini dia memang dia nyandak ke situ tunjuk muka. Jadi cuma ada paling di tangan. Jadi ada beberapa video yang saya lihat betul-betul dia tampakkan muka. Jadi yang dapat lihat di muka cuma tuh orang yang dia yang dia mau kasih kemurahan. Tadi ada beberapa saudara yang dia kasih oto, bayangkan. Cuma karena dia bilang ada tuh satu saudara tadi yang boleh ndak ngana tolak akang nih oto. Dia kiapas tuh ini boleh jadi. Boleh ndak ngana dorong tapi oto ya. Dia ada suruh tuh orang yang naik sepeda. Ada sementara perbaiki DP sepeda. Sorry. Itu kita lain lagi ya. Ada satu tuh yang dia suruh dorong ya. Suruh dorong tuh oto. Kong abis itu ya sudah DP singkat cerita tuh. Habis itu dia waktu baca cerita akang tuh orang aduh dia pekerja begini begitu ya. Dia kata perjalanan pulang 1 jam dari tanpa pekerjaan sampai pada rumah. Dia bilang kita kelar kerja 5:30 sampai di rumah 6:30. Bajalang. Yang ada kendaraan. Nah ini satu ini perkenalkan diri dia nyanda ada doi begitu saudara ya. Dia bilang kita nyanda ada doi dan itu om itu bilang begini, masa kamu semudah itu, kok bisa kamu ndak ada pekerjaan? Harusnya kamu cari dong pekerjaan. Tuh, jangan mudah merasa gagal atau apa. Ayolah, tuh, kalau kamu mau, kamu datang di sini. Nanti saya lapor ke bos saya supaya kamu kerja dengan saya di sini. Kayaknya bikin jalan begitu, tuh. Proyek bikin jalan. Tuh. Habis itu dia bilang, Pak itu om. Bapak jadi pulang dari sini sampai di rumah dia bilang iya nanti besok kita mau datang kerja mulai jam berapa 7:30. Oh iya nanti besok tak datang dia bilang. Habis itu dia bilang Pak tapi bapak sangat baik kepada saya tuh masa bapak mau tolong pak kita padahal bapak itu tadi itu kan perlu untuk bapak makan siang kenapa bapak kasih pak kita. Bapak ini berarti sangat baik orangnya. Jadi itu Bapak bilang, jadi maksudnya apa? Kita tertarik untuk kalau Bapak mau minum kopi dengan kita. Orang pergi di restoran, kau minum kopi. Loh kamu ini gimana sih? Kamu permainkan saya? Dia bilang bukan Pak. Tuh, ini kasih yang tolong. Kita ada cari pengalaman tentang bagaimana bersosialisasi. Kita suka sekali orang-orang rupa Bapak karena jarang ditemukan di dunia ini. Dia bilang jadi saya tiap kali sangat suka dan sangat tersentuh dengan orang model Bapak. Tolong Pak, tuh, jangan Bapak marah ya. Sebenarnya saya ini orang kaya Pak. Tuh, jangan Bapak marah ya. Tolong Pak mari ikut dengan kita. Tuh. Dia ajak makan, ajak di toko. Dia suruh saudara itu troli besar sekali. Tuh Bapak dapat lihat. Maksudnya saya mau ambil apa? Ambil apa saja sesuai keinginan Bapak. Ambil apa saja saya jamin Bapak nanti kita bayar. Pokoknya ambil apa saja. Jadi Bapak ambil dia masih tanya. Maksudnya ambil lagi Pak ambil lagi. Aduh DP terakhir saudara. So full itu troli itu. Udah so full sekali. Ya. Kong DP terakhir dia bilang begini. Pak ini ada apa? Ada benda yang paling mahal. Silakan Bapak ambil. Tuh,
Apa saja ini ada dos besar sekali saudara. Bapak mau suka ini, ambil. Ini yang paling mahal, ambil. Dia bilang, hah? Iyo dia pikul saudara, sama lebih besar dari itu dos speaker. Itu bapak ikut pikul saudara. Ya. Habis itu dia bilang, Pak, saya tidak mau antar bapak pulang. Kok itu belanjaan tadi kita mau bawa bagaimana? Ini kuncinya Pak. Maksudnya apa? Ini mobil untuk bapak. Bapak, oh ini kan, tadi saudara minta ada 6 kah 7 oto. Dia kasih Pak orang saudara. Ada tuh satu tadi yang bawa sepeda. Ya, dia panggil menjo, pergi Pak kita ke rumah. Ini, dia bilang ini mobil saya. Dia bilang gini, maksudnya, iya ini, orang turun dulu. Ini dang di sebelah kiri itu Forngana. Dia bilang, hah? Itu saudara mobil sport dang yang, oh Tuhan, saya sendiri itu orang muda saudara. Dia pokoknya enggak percaya. Jangan, enggak mungkin ini. Dia bilang, mana-mana pangana kalau ngana mau jual, enggak apa-apa. Saya bilang ke kamu, kalau kamu jual ini $100,000 lebih harganya. Kalau ngana mau jual enggak apa-apa. Tapi yang jelas ini untukmu. Kamu layak mendapatkannya. Ini kalau mau pikir begitu, saya bilang, bro, tempo apa orang begini? Dia suruh tuh orang chat, Jo ini rumah ini, toh, ini kita pe apartemen. Ngana tinggal di mana? Kita imigran. Ini yang ada rumah. Oh, iya, chat akang nanti tak kasih ngana $30. Oh, jadi dia semangat sekali. Oh, kerja. Dia chat semua. DP kelar, dia cuma nimpang udah kintal besar sekali itu rumah. DP terakhir. Itu si kaya itu bilang, kenapa tuh kunci? Maksudnya, iya ini rumah Forngana. Hah? Dia bingung, tidak mungkin. Iya, ini semua saudara DP isi. Oh Tuhan ya, bagaimana itu rumah mewah, kenapa gitu? Nyana masuk akal dan itu yang terjadi. Ya, dia selalu, yang saya bingung tadi saya bilang Pak Brur, selalu dia bilang God bless. Dia bilang perhatikan ini orang kaya. Yang bilang begini selalu. Dia bilang tahu ndak? Tuhan bilang, kalau kamu memperhatikan yang lain, Tuhan akan memperhatikanmu. Semua orang yang berbuat baik, dia bilang, ada saatnya mereka akan menikmati kebaikan dari Tuhan. Selalu bilang Tuhan. Jadi saya curiga sekali, orang ini berarti orang Kristen. Sekian banyak cerita saudara. Saya sampai, maksudnya saya tak bilang apa. Orang-orang menangis. Soalnya tahu, orang juga, ini bayangkan ini. Ya, so kasih doi saudara. Doi puluhan juta dia kasih. Habis itu kasih rumah, kasih oto. Bayangkan dia kasih oto. Satu orang masa di dalam oto, dia kaget. Ini duit siapa? Duitmu. So di dalam so di jok, tuh doi banyak sekali. So dapat oto. Nah, ada yang satu dia bilang, sudah ngana baputar, segera balik. Dari ngana mesti tanda tangan ini, surat pemilikan. Langsung tanda tangan surat pemilikan saudara. Ini kalau mau bilang, saya betul-betulnya nak mengerti saudara. Tadi saya lihat yang dia tolong tadi ada 2 yang Kristen. Ya, orang itu, bapak-bapak juga. Waduh, God bless you. God bless you. Sampai untuk bilang apa saudara? Ya, ini ya. Ini tahu ini mau bicara ini masalahnya kan sampai di sini soalnya. Ya, Yesus bilang berbahagialah yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, tuh orang tahu tuh lagu tuh, Mazmur itu. Mazmur yang catat itu kalimat itu sekarang jadi lagu. So dari dulu lagu lama tuh, kemurahanmu lebih dari hidup. Kalau kemurahan Tuhan turun 4 orang, itu lebih mahal dari hidupmu. Waktu kita bermurah hati kepada yang lain, kamu beroleh kemurahan Tuhan. Apa itu kemurahan Tuhan? Lebih dari nafasmu. Itu kemurahan Tuhan. Alangkah bahagianya orang yang murah hati. Pantas kalau Yesus bilang, berbahagia yang murah hatinya. Masih ada? 2 kayaknya kan? Atau 3? Ini yang paling tidak enak. Tuh. Coba 3. Berbahagialah orang yang
suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, yang nyandak suci boleh lihat Tuhan di mana? Di gambar. Boleh. Kamu melihat Tuhan sampai pasti di situ, toh? Lihat di gambar. Tapi orang yang suci hatinya, ada saatnya kamu melihat Tuhan. Maksudnya apa melihat Tuhan? Tinggal dengan Tuhan. Tiap hari memandang wajahnya. Toh? Dan ini tuh orang paling mau tuh. Oh, suci kata udah. Semua ini boleh tuh kalau suci. Toh, semua ini boleh. Tapi kamu akan melihat Allah. Oh. Tuh. Terus satu lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau begini kumang ses kita kumang tidak bisa terima kumang ini dia. Ya maksudnya dang apa kalau tidak bisa terima? Toh? Jadi soalnya tidak bersaudara dang torang. Gimana sih? Yang membawa damai. Oh, jangan justru saudara yang menjadi penyebab. Tuh kakak ade bakal lain. Tuh aku bisa cerita sebelah lain, tetangga bakal lain gara-gara dia. Kalau dorang marah orang karena orang bicara kebenaran, itu dia urusan. Ya, tapi jangan sampai gara-gara orang model, kong orang ini baku marah. Itu ya. Lain kalau saudara sedang mengangkat kebenaran, lalu kamu dibenci, itu cerita lain. Ya, oke. Nah ini yang terakhir tuh ini. Berbahagialah orang yang, aduh kasih yang Yesus bukan main Tuhan. Tuh ini sang firman. Apa? Berbahagia yang dianiaya. Kalau baru lelah, so dianiaya. Yang berbahagia yang dianiaya karena kebenaran. Kalau baru lelah sama jodeng ses. Tuh lelah. Kelamarin saudara pagi sampai dapat rasa kita ini mau turun dari koi. Karena dapat rasa semuanya sakit. Oh, so itu tuh keluarga. Tombeng telepon, tak bilang iya. Hari Senin Kang itu. Engkau telepon. Tak bilang bagaimana kalau Rabu Jo. Dapat rasa saudara ini mau turun dari koi. Jadi kita sampai siang di koi. Kok sampai siang di koi tidur? Nyanda. Saya duduk tapi di atas tempat tidur. Tani mau turun. Karena dapat rasa semua sakit. Semua kaki, belakang semua sakit. Saya tetap di tempat tidur. Apa saya sudah dianiaya? Belum. Baru lelah. Dan Tuhan tahu hati saya. Itu. Jadi gue bilang lelah, Suntang bilang apa? Ya, ternyata DP Senin malam kan bahwa sampai kapok. Selasa tak pikir nyanda ada acara, ternyata ada juga DP malam mesti besuk orang sakit. Memang saudara orang yang nyanda di mana-mana betul-betul besuk orang sakit, kelar itu pulang. Memang langsung langkah tegap pulang sudah. Lihat, jadi sekali lagi apa? Konsep bahagia menurut Yesus. Memang bertolak belakang dari apa yang manusia, yang dunia sebut bahagia. Ya, perhatikan Alkitabmu dan berdoa supaya cara pandangmu terhadap perjalanan hidup ini berubah. Jangan lagi bilang ini hamba dosa, ini apa? Ini orang merdeka. Dua nama orang. Toh sampai angko terima DP akibat. Nah, kalau sudah dapat DP akibat baru angko bilang apa? Kalau tak tahu begitu, lebih baik kita ada dengar patukan. Hal kecil, tadi helikopter jatuh dengan benang layangan. Ya, Simpson kuat toh? Oh, siapa mau berani Pak Simpson? Toh, semua. Waktu Simpson kalah, berapa batalion? Dia bikin kalah pada dia. Siapa dia bikin kalah pada dia? Gue lihat. Delila. Ya Delila angka-angka besi itu gimana?
Siapa kok Delila dapat bikin kalah Pak Simpson? Tuh, super kuat. Oh, orang-orang ini bangsa Filistin mau datang mana? Dia yang dapat peduli. Berapa tuh hari ada yang 300 orang dia bikin kalah, bikin mati kalau tidak salah. Ya, dengan apa? Rahang keledai. Itu Simpson begitu kuat. Ternyata Delila cuma ada pangku, kong sapu-sapu. Bayangkan Delilanya nak pakai dengan sapu dia. Delila tidak pakai kayu kalumpang saudara. Delila cuma ada sapu-sapu. Son. Oh, kan Simpson. Oh. Saya mau bilang sekali Son. Oh, Son, masa kan anak begitu pak kita. Bilang kata anak cinta. Sian Jo. Susah Jo. No? Alkitab tulis bagaimana? Hah? Cuma gara-gara Delila merengek-rengek kong Simpson mati. No? Simpson kalah. Cuma gara-gara Delila maere. Simpson, jangan kasih mati tuh HP. Jangan tuh. Biar meledak na HP. Nyanda apa-apa tuh. Musuka tahun 2 semua putus. Untung saya tidak begitu tanya Pak Blur. Tuh, iyo, berceritakan seperlunya. Oh, itu. Hati-hati saudara sekali lagi ya. Hal-hal kecil. Alkitab tulis hal-hal kecil membuat orang yang merasa kuat jatuh. Apapun kalau Tuhan sudah bilang jangan, kasih yang pokoknya jangan. Itu kuat saudara. Jangan bilang engkau kuat, jangan. Tuhan tolong Pak kita. Oh, ternyata orang tanpa Tuhan, orang tidak bisa melakukan apapun. Oh. Apa le? Simpson siapa le? Tuh hal-hal kecil bikin kalah pada orang. Tuh. Akan kan hal kecil. Tuh. Bilang jangan dia baking. Adam dan Hawa kok no. Cuma ada larang kepada orang apa? Bukannya larang jangan berzina, belum waktu itu toh. Adam mau berzina dengan siapa? Nggak ada. Cuma Hawa tuh manusia. Tuh. Oh, Adam mau berzina dengan siapa? Nggak ada. DP larangan cuma apa? Jangan makan. Bayangkan. Cuma satu tuh larangan, ya. Ada ribuan pohon, mungkin jutaan sampai tuh mau tahu. Yang jelas taman indah itu dan semua pohon berbuah. Tuh, kong cuma satu pohon Tuhan dah larang. Tuh satu itu orang bapak sama makan. Coba, banyak bilang, so lupa ya. Aduh berapa ratus kok tuh Tuhan dah larang jadi ya. Tak so lupa, ini Tuhan larang atau enggak? Enggak cuma satu tuh Tuhan dah larang. Dan tuh satu itu dia melawang. Tuh orang kan manusia begitu. Semua yang dilarang semua orang mau coba. Kenapa sih kok enggak larang? Jangan buka video ini. Mau buka dia. Kenapa boleh? Dia buka no. Sudah pernah enggak? So bilang di situ jangan buka. Marah, buka enggak? Kenapa kok jangan buka? Buka Jo. Kepo. Itu tuh manusia tuh. Semua tuh udah larang, semua dia malawang. Tuh. Justru itu yang saya bilang pernah ada di Bitung itu ya. Kayaknya di Air Madidi ya. Oh, tuh orang dah Sumantara Bajalang saudara. Kira-kira entah itu. Soalnya sudah baca sekali. Tulisan sangat besar saudara. Ya. 100 meter jangan lihat ke kanan. Bayangkan. Jangan lihat ke kanan. Gitu. Kong bagaimana? Orang lihat no. Kenapa kok orang bilang jangan lihat? Setelah lihat begini, restoran kote. Dia so tahu, mesti bilang jangan lihat supaya orang lihat kong singgah. Jadi dia mesti bilang jangan lihat. Orang semua mau cari tahu. Kenapa jangan lihat? Oh, begitu kan? Setan jago sekali, Tuh, pokoknya Tuhan so bilang jangan.
dia justru mencari tahu ada apa sebenarnya. Sebenarnya ini orang sekarang tuh pendebat dapat rasa dong pandai sekali. Kenapa so? Apa alasannya? Kenapa Tuhan marah? Kalau Tuhan yang bilang pada yang joangko. Tuh. Kamu percaya Yesus itu Tuhan? Kamu percaya Alkitab ini firman Allah? Kalau dia bilang jangan, enggak usah kalau begitu. Jangan lawan. Dia bilang jangan, kok malah lawan. Tuh. Orang jadi pemberontak. Yang kan saudara. Takut Tuhan bilang jangan. Tuhan bilang jangan. Jangan bermain. Jangan permainkan Tuhan. Oh, hormat dan takut kepadanya. Jangan sampai kamu tidak taat. Bagaimana sih? Cintai firman-Nya. Oh. Jangan jauhkan diri dari persekutuan ibadah. Itu kan Ibrani 10 ayat 25. Itu jangan loh saudara. Ada bilang situ jangan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dari dulu so ada yang ini mau ibadah. Ibadah lu kok berlekut di rumah. So bilang Tuhan dah suruh jangan tinggalkan persekutuan. Kamu boleh beribadah di rumah. Bukan cuma boleh, harus ibadah di rumah. Ibadah di kamarmu harus. Tuh. Tapi persekutuan beribadah itu harus. Siapa dah suruh? Alkitab yang suruh. Ibrani 10 ayat 25 tuh. Coba itu ayat terakhir. Jangan, ya coba 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah bukan cuma satu. Pertemuan-pertemuan. Nah, kalau pertemuan-pertemuan berarti bukan cuma 2. Berarti banyak pertemuan. Justru kalau saudara baca Kisah Para Rasul, tiap hari dorang baku dapat. Orang tua, yang penting Tuhan kok ada di mana-mana. Iyo, siapa bilang Tuhan yang ada di mana-mana? Huh? Sekali lagi, jangan jauhkan diri. Mari kita saling menasihati. Justru apa? Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tahun berapa surat Ibrani ditulis? Kong sekarang 2025 semua habis tuh tahun. Kong malah sekarang jangan terlalu banyak ibadah dari so modern kok mangkok sekarang ya. Kalau dulu tuh kok hari-hari, mari kalau sekarang so modern sekarang tuh. Masa kok hari-hari? Mari kalau pimol dia hari-hari boleh. Kalau cari doi boleh hari-hari. Mari kalau cari Tuhan enggak usah hari-hari. Saudara sekali lagi, dengar baik-baik. Yang Tuhan bilang jangan, perhatikan. Oh Tuhan tolong pak kita. Tuh Tuhan bilang jangan, berarti jangan. Tolong Tuhan, tolong aku untuk benar-benar dengar-dengaran kepadamu. Haleluya. Oh, puji Tuhan ya. Saya percaya dia terus bersama kita. Dan dia pasti. Dia melakukannya. Ini semua firman Tuhan yang saudara. Yang tidak sadia ini yang mesti dibicarakan, artinya Tuhan memperhatikanmu. Dia mengasihi, dia tidak mau satu pun di antara kita binasa. Sungguhkah kita siap seandainya saat ini adalah saat terakhirmu? Mari sama-sama sepakat dengan Tuhan. Kalau Tuhan sebut itu tuh berbahagia. Oh Tuhan, jamah hati dan pikiranku untuk menyebut setuju dengan pernyataanmu. Kalau engkau berkata itu yang berbahagia, tolong aku untuk sekali lagi. Bukan cuma di mulut bilang itu. Berarti kita mesti coba hidupi perkataan Allah. Dan kau akan melihat sungguh dia ajaib. Dan dia luar biasa. Dia selalu punya rencana yang ajaib bagi kita. Haleluya. Ayo kita berdiri.